Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, akhirnya pernikahan diadakan di desa rumahnya Hardi karena tidak mungkin jika dilakukan di rumahnya Gayatri yang berada di dalam hutan. Acara akad nikah pun dilaksanakan dengan sederhana dan hanya ada beberapa keluarganya Hardi saja yang datang. Mereka pun akhirnya sudah sah menjadi sepasang suami istri. Hingga tiba di malam pertama, mereka akan melakukan hubungan suami istri. Suasana malam itu kebetulan sedang hujan dan membuat mereka semakin mesra serta hangat. Saat akan memulai hubungan intim, Hardi menatap wajah Neni dengan penuh cinta. Dia mengagumi kecantikan wajah Neni. Tatapan itu membuat Neni terhanyut dalam kemesraan. Akan tetapi, sesaat kemudian, Hardi benar-benar terkejut karena wajah cantiknya Neni itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan sekali. Bahkan lidahnya seakan seperti menjulur ke depan seperti seekor ular. Dan yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah tubuh Neni menjadi seram sekali. Sosok yang seketika berubah mengambil alih Neni adalah sosok penunggu yang bersemayam di dalam kemaluannya Neni. Sosok itu dengan kukunya yang memanjang bergigit taring menyeramkan. Kala itu, hembusan angin masuk ke dalam kamar, membuat suasana semakin mencekam. Wajah Neni saat ini benar-benar sangat murka karena sosok penunggu yang ada di dalam tubuh Neni itu tidak rela jika ada lelaki manapun yang akan mengambil keperawanan Neni. Dan saat itu, Hardi yang melihat wajah Neni hanya bisa terdiam kaku. Hingga sesaat kemudian, sosok itu pun langsung mencakar leher Hardi dengan keras sekali, sampai darah bercucuran dari lehernya Hardi. Namun Neni melakukan semua itu tanpa sadar, karena dirinya sedang kerasukan. Dan saat itu juga, Hardi pun tewas di kamar, sementara Neni pingsan sampai pagi. Keesokan paginya, sontak Neni terkejut saat mendapati suaminya itu sudah terkapar di atas kasur penuh dengan darah yang bercacaran di atas sprei. "Mas Hardi!" teriak Neni. Kedua orang tuanya Hardi yang mendengar teriakan dari Neni langsung masuk ke dalam kamar karena mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa ini? Ya Allah, Hardi!" teriak ibunya Hardi. Tak kuasa ibu dan bapaknya Hardi menangis histeris melihat anaknya itu sudah tewas dan terdapat luka cakaran di bagian lehernya. "Kamu apakan anak saya? Kamu itu memang anak kutukan. Pergi kamu dari sini!" bentak ibu Hardi. Tapi Bu... "Sudah, tidak usah tapi-tapian. Pergi sana kamu dan jangan pernah menampakkan wajah kamu di hadapanku lagi," usirnya kemudian. Neni pun hanya bisa terdiam sembari menangis. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan suaminya karena semalam Neni benar-benar merasa tidak sadar. Saat itu Neni pun akhirnya pergi dari rumah si Hardi, berjalan kaki sembari terus menangis. Air matanya terus mengalir. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di rumahnya Nek Gayatri. Nek Gayatri terkejut melihat cucunya itu datang sembari menangis. "Kamu kenapa, Nduk? Kok nangis?" Namun Neni belum menjawab pertanyaan dari neneknya karena dia masih terus menangis. Nek Gayatri pun kepawan untuk mengambilkan air putih supaya Neni lebih tenang. Sesaat kemudian beliau pun keluar dan memberikan air putih itu pada Neni. "Duk, ini kamu minum dulu biar tenang." Perlahan Neni pun menegak segelas air putih itu. Setelah itu dia pun akhirnya merasa tenang. "Kamu kenapa, Duk? Coba ceritakan sama nenek. Kenapa kamu sedih? Kan ini harusnya kamu bahagia karena kamu sudah menjadi istri Hardi laki-laki yang kamu cintai." "Mas Hardi, Nek," ucapnya sambil kembali menangis karena teringat suaminya. "Narti kenapa, Tondo?" "Mas Hardi meninggal dunia, Nek. Aku juga kaget. Baru bangun tidur tiba-tiba saja dia sudah tewas dan penuh dengan darah yang bercacaran di atas kasur dan juga ada bekas luka cakaran di lehernya."
Padahal semalam aku merasa tidak melakukan apapun dengan dia. Yang aku tahu kami akan melakukan hubungan pertama. Dan setelah itu aku tidak sadar, Nek. Mendengar penjelasan dari Neni, Nyai Gayatri pun merasa kasihan. Dan sebenarnya beliau tahu hal itu merupakan dari kutukan tanda lahir bau lawean yang ada pada tubuhnya Neni. Akan tetapi, Nyai Gayatri belum siap untuk menceritakan semuanya kepada Neni mengenai arti tanda lahir sebesar koin itu. Kamu yang sabar ya, Nduk. Mungkin memang sudah takdirnya seperti ini. Iya, Nek. Tadi aku juga diusir sama orang tuanya Mas Arti. Katanya aku ini anak kutukan yang sudah membuat Mas Arti tewas. Padahal aku tidak seperti itu kan, Nek? Iya, Nduk. Kamu jangan bersedih ya. Kamu bukan seperti itu kok. Ucap Nyai Gayatri sembari menenangkan Neni sambil mengelus kepala si Neni. Sementara di sisi lain, acara pemakaman Hardi menjadi pergunjingan para warga sekitar. Karena kedua orang tuanya Hardi menceritakan hal buruk mengenai Neni yang dia sebut sebagai anak kutukan dan sudah membuat Hardi anaknya itu tewas saat malam pertama. Saat sedang dimandikan jenazahnya, Hardi terus saja mengeluarkan darah yang bercucuran dari lehernya. Dan hawa yang dirasa sangat berbeda. Ada hembusan angin kencang yang datang membuat semuanya merasa aneh karena tidak seperti biasanya. Bahkan setelah dimandikan saat akan dikafani, tubuhnya Hardi ini selalu mengeluarkan nanah terus-menerus sehingga kain kafan yang akan digunakannya itu selalu basah. Tiba-tiba semua pintu dan jendela rumahnya Hardi bergerak-gerak sendiri, membuat semua para petakziah terkejut. Hal itu tak lain adalah disebabkan oleh sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya Neni. Sosok itu masih belum terima sehingga dia masih mengganggu. Hingga pada akhirnya karena sudah beberapa kali ganti dan cairan putih itu terus mengalir dari tubuhnya Hardi. Dengan terpaksa, jenazah Hardi pun dikafani dengan kondisi seperti itu. Singkat cerita, semenjak kepergian Hardi, Neni jadi sering melamun memikirkan Hardi laki-laki yang dicintainya itu. Dia juga sering pergi ke tempat saat pertama kali mereka bertemu. Di sungai itu, Neni selalu teringat momen saat bersama dengan Hardi. Sementara di sisi lain, Nyai Gayatri yang ada di depan teras rumah, beliau memikirkan nasib Neni ke depannya. Sudah ada satu korban dari bau lawean yang dimilikinya. Sisanya akan masih ada 6. Kalau dia belum mendapatkan suami sebanyak 7 kali dan semuanya harus meninggal, dia akan terkutuk selamanya. Gumamnya sendiri. Seketika Nyai Gayatri yang sedang melamun, dia mendengar ada suara jendela yang terbuka sendiri. Dia pun terkejut. Sontak Nyai Gayatri mencari tahu bunyi apa tadi. Namun setelah dicari ternyata tidak ada apa-apa di sana. Beliau pun akhirnya melanjutkan untuk masak ke pawon untuk makan siang. Kok Neni belum pulang juga ya? Padahal ini sudah siang, ucapnya pada diri sendiri. Sedangkan Neni yang ada di pinggiran sungai, dia terperanjat ketika samar-samar mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dan suara itu tidak asing di telinganya. Sontak Neni langsung menoleh ke arah suara yang diduga itu adalah suara dari Hardi, mantan suaminya yang sudah meninggal. Mas Hardi. Dan benar, di sana Neni melihat ada arwah Hardi yang berdiri dan tersenyum ke arahnya. Pakaian yang dikenakannya sama persis dengan pakaian yang waktu pertama kali mereka bertemu. Neni pun begitu sangat senang karena akhirnya dia dapat bertemu lagi dengan Mas Hardi. Dia pun menghampiri dan langsung memeluk tubuhnya yang terasa benar-benar nyata kalau Hardi ada di dekapannya. Akan tetapi, sesaat kemudian Hardi yang ada dalam dekapannya itu menghilang begitu saja entah kemana perginya. Dan saat itulah Neni benar-benar campur aduk perasaannya. Setelahnya dia pun pergi beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nyai Gayatri masih melihat Neni yang terus menangis. Duk, sudah toh, kamu jangan nangis terus. Itu gak baik buat kamu. Tadi Mas Hardi datang, Nek. Terus dia meluk aku. Tapi baru sebentar dia menghilang begitu saja, Nek. Bukan, Duk. Kamu mungkin hanya halusinasi saja. Enggak, Nek. Aku beneran lihat Mas Hardi.
Nek Gayatri hanya bisa terdiam melihat Neni yang masih bersedih akibat kehilangan Hardi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Neni yang sedang pergi ke pedesaan akan membeli kebutuhan rumah tangganya. Dia selalu mendapatkan cibiran dari para warga desa itu. Neni, ngapain sih kamu datang ke desa? Kamu itu cuma pembawa kutukan saja. Maksud ibu apa ngomong aku seperti itu? Alah, gak usah pura-pura tidak tahulah. Kamu kan sudah membunuh suami kamu sendiri dengan kutukan kamu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Ini semua karena sudah menjadi takdir. Udah, mending sana kamu kembali ke rumah saja deh. Jangan keluyuran di sini. Maaf, Bu, tapi saya mau membeli kebutuhan sehari-hari dulu. Tidak usahlah, mendingan kamu sama nenekmu itu mati saja. Neni yang mendengar ucapan ibu-ibu itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak memperdulikan ucapan mereka. Dan saat Neni sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumah, dia yang berjalan dengan melamun tidak melihat kalau di depannya ada sebuah mobil. Dan begitu juga si pengendara mobil itu yang tidak fokus mengendarai mobilnya, sehingga dia pun menabrak Neni yang sedang berjalan. Saat itu Neni jatuh tersungkur merintih kesakitan. Semua barang belanjaan bawaannya itu berceceran di jalan. Aduh, Mbak, maaf, saya tidak sengaja. Seketika Neni menghadap ke arah pengendara mobil yang menghampiri dirinya, kemudian membantunya untuk bangun. Lelaki itu terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Neni. Wah, gadis ini cantik banget dan dia kelihatan sangat polos. Target bagus nih, aku harus bisa mendapatkannya, batin lelaki itu. Gimana Mbak, ada yang luka nggak? Saya bawa ke klinik ya. Nggak apa-apa kok Mas, ini cuma luka dikit aja, nanti juga sembuh. Udah nggak apa-apa Mbak, saya mau tanggung jawab kok. Saya juga mau anterin Mbak pulang. Oh iya Mbak, ini semua belanjaan Mbak yang berserakan, biar saya saja yang ganti Mbak. Akhirnya Neni pun mau dibawa oleh lelaki itu ke klinik. Setelah dibawa ke klinik dan juga diperiksa, lelaki itu kemudian mengajak Neni berbelanja untuk menggantikan semua belanjaannya yang tadi sudah dibeli oleh Neni. Mereka juga saling ngobrol satu sama lain untuk memecah keheningan. Oh iya, kalau boleh tahu nama mbaknya siapa? Saya Neni Mas. Oh, Neni. Kalau gitu kenalin, saya Ferry. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di perjalanan menuju ke dalam hutan. Akan tetapi mobil Ferry itu tidak bisa masuk ke dalam hutan karena jalanan hanya setapak dan juga bebatuan hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Masnya mau ikut ke rumah saya? Iya boleh. Emangnya di mana rumah kamu? Di dalam hutan Mas. Hah? Kamu serius? Lalu Neni menjawab dengan menganggukkan kepalanya dan menggambarkan senyuman manis di bibirnya. Kalau Mas mau ikut, kita turun. Soalnya mobil tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya saat itu mereka berdua pun turun dari mobil dan berjalan berdua melewati jalanan setapak bebatuan. Neni berjalan tertati-tati karena menahan rasa sakit pada kakinya akibat terjatuh tadi. Di perjalanan mereka sambil ngobrol dan saat itu Ferry memberitahu kepada Neni tentang statusnya yang sekarang menjadi duda. Neni pun juga terperanjat karena pikirnya dia belum menikah karena masih terlihat muda dan gayanya sangat necis. Begitu juga dengan Neni. Saat itu dia menceritakan kalau dirinya sudah menjadi seorang janda dan mereka memiliki persamaan yakni sama-sama ditinggal mati oleh pasangannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Nek Gayatri. Ini rumahmu? Iya Mas, itu nenek aku, ucap Neni. Kamu kenapa lagi, Nduk? Tanya Nek Gayatri. Gak apa-apa kok Nek, cuma luka dikit aja. Maaf Nek, tadi saya nggak sengaja nabrak Neni, tapi sudah saya bawa ke klinik kok, ujar Ferry kepada Nek Gayatri. Kemudian Ferry dan Nek Gayatri pun saling berkenalan. Hari pun sudah semakin sore. Ferry pun akhirnya berpamitan untuk pulang karena takut kehujanan di jalan sebab sore itu langit terlihat sangat mendung. Apalagi Ferry harus berjalan kaki menuju ke mobilnya. Saat di perjalanan pulang, Ferry berjalan melewati jalan setapak dan hari sudah mulai gelap.
Apalagi samar-samar terdengar azan maghrib mulai berkumandang. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Srek, srek, srek. Seketika dia pun menoleh ke belakang. Akan tetapi ternyata di belakangnya tidak ada apa-apa. Hembusan angin datang membuat dedaunan pohon bergoyang. Dan hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh Ferry, membuat dirinya merinding ketakutan. Loh, kok aku jadi merinding gini ya? Dia pun segera mempercepat langkah kakinya, berharap cepat sampai di mobil. Sesampainya di mobil, hujan pun langsung turun dengan deras. Dan untungnya hujan tidak turun saat dia waktu di perjalanan tadi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Ferry datang ke rumahnya Neni membawa keluarganya. Padahal mereka baru 1 kali bertemu. Ternyata Ferry berniat akan menikahi Neni. Neni pun saat itu dibuat terkejut karena Ferry tiba-tiba ingin mengajaknya nikah. Nek, sebelumnya kenalin, ini kedua orang tuaku. Kedatanganku ke sini yakni aku berniat akan menikahi Neni, Nek. Sontak Neni terkejut juga dengan neneknya. Dia pun terlihat gugup dan bingung mau menjawab apa. Tapi di sisi lain, Neni yang juga tidak mau terus-terusan kepikiran dengan Hardi. Akhirnya dia pun memiliki rasa suka dengan Ferry yang sudah mencuri perhatiannya. Dan dia pun bersedia untuk menikah dengan Ferry. Saat itu keluarganya Ferry menyetujui pernikahan mereka. Nek Gayatri pun setuju-setuju aja karena itu merupakan pilihan Neni sendiri. Acara pernikahan pun akan dilaksanakan secepatnya. Mereka semua sudah sepakat akan dilakukan seminggu lagi. Dan seminggu kemudian, acara pernikahan mereka pun akan segera dilaksanakan. Namun siapa sangka pernikahan yang secara tiba-tiba ini dilakukan oleh Ferry ada maksud tersembunyi yang dilakukan oleh keluarga dari Ferry. Mereka semua ternyata sudah merencanakan sesuatu yang licik yang Neni tidak mengetahui hal itu. Singkat cerita, acara pernikahan mereka berjalan lancar. Semua tamu juga berdatangan. Apalagi karena keluarganya Ferry terpandang, jadi banyak tamu penting yang menghadiri acara itu. Setelah acara pernikahan selesai, tibalah malam hari. Selayaknya sepasang suami istri biasa pada umumnya, mereka akan melakukan hubungan pertama. Akan tetapi kali ini Neni menolak untuk melakukan hubungan itu karena dia masih trauma dengan apa yang dulu terjadi dengan mantan suaminya dulu. Mau tidak mau, Ferry pun harus mencoba mengerti. Dia pun menuruti permintaan dari Neni. Dia juga tidak mau terburu-buru karena takut ketahuan. Dan tepat tengah malam, Ferry terlihat sudah sangat lelap sekali tidurnya karena mungkin kecapean. Tapi berbeda dengan Neni yang tidak bisa tidur malam itu. Dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari luar beberapa kali ketukan. Dan karena penasaran, dia pun akhirnya bangkit dari tidur dan keluar untuk mengecek rumahnya yang besar dan berlantai 2 malam itu. Dan suasana pada saat itu sangat sepi sekali. Semuanya sudah pada tidur pulas. Pintu pun akhirnya dibuka oleh Neni. Dan betapa terkejutnya ia ketika membuka pintu itu. Di hadapannya ada sosok pocong yang berdiri dengan kedua mata yang melotot dan wajah hitam yang berlumuran dengan darah. Sontak dia pun berteriak kencang sekali. Dia pun akhirnya pingsan karena tak kuasa melihat sosok itu. Neni terkapar di ambang pintu sampai pagi. Keesokan paginya, Ferry yang bangun lebih pagi dari yang lain berjalan menuruni tangga sambil mengocok kedua matanya. Samar-samar dari kejauhan dia melihat Neni yang terkapar di lantai. Ngapain dia tidur di sana? Lalu Ferry pun langsung menghampirinya dan mencoba membangunkan Neni. Beberapa kali dibangunkan, akhirnya Neni pun sadar. Wajahnya terlihat pucat sekali dan tubuhnya terasa lemas. Mas, kamu ngapain tidur di sini? Enggak kok mas, tadi malam itu ada yang ngetuk pintu. Terus karena aku gak bisa tidur, ya aku bukain pintunya mas. Tapi pas aku buka, ternyata di depan sudah ada sosok pocong. Terus aku pingsan mas. Ah, mana ada pocong? Kamu halusinasi kali. Beneran mas. Udah sana kamu istirahat aja. Mungkin kamu sedang capek. Meskipun Ferry memiliki maksud jahat, tetapi dia masih perhatian kepada Neni.
Setelahnya saat itu Neni pun pergi menuju ke dalam kamar untuk istirahat. Sesaat kemudian Ferry datang ke kamar membawakan makan dan minuman untuk sarapan. Ini kamu sarapan ya, wajah kamu pucat banget itu, tubuh kamu juga kelihatan lemas. Makasih ya mas, kamu baik banget sama aku, kamu juga perhatian sama aku mas. Ya kamu kan sekarang sudah jadi istriku, wajar aku kalau gitu. Neni pun tersenyum, dia merasa senang sekali dijadikan ratu oleh Ferry. Padahal sebelumnya mereka belum saling kenal lebih dalam satu sama lain. Beberapa hari kemudian, keduanya belum juga melakukan hubungan selayaknya suami istri. Meskipun begitu, Ferry masih bisa sabar dan tidak memaksa Neni. Di dalam rumahnya Ferry, Neni merasa tidak nyaman karena setiap malamnya dia selalu mendengar suara-suara aneh sehingga dia tidak bisa tertidur. Dan saat itu, malam hari saat Neni ingin ke dapur, dia ingin mengambil air putih karena hawa yang dirasanya sangat panas dan gerah. Dan tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan sendok yang jatuh sendiri. Sontak Neni pun terperanjat, namun dia langsung mengambil sendok yang jatuh ke bawah meja itu. Saat dia mau mengambil sendok itu, dia dikejutkan dengan kepala penuh dengan noda darah berada di bawah kolong meja dan baunya sangat anyir dan amis. Seketika dia pun berteriak, dan ada yang menepuk pundaknya dari belakang membuat dia semakin kaget dan ketakutan. Ternyata yang menepuk pundaknya itu adalah Ferry. Mas Ferry, ucap Neni dengan napas yang terasa memburu. Kamu kenapa kok teriak? Mas, gak apa-apa kok. Lah mas sendiri mau ngapain? Kan tadi kayaknya udah tidur pulas. Mas mau ngambil minum dek, haus banget. Segera Neni pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, dia mencium bau khas dari kemenyan. Dia pun mengendus-ngendus asal dari bau itu. Sesaat kemudian Ferry kembali dan melihat Neni yang sedang mengendus-ngendus ke ruangan sebelah kamarnya. Kamu ngapain dek? Mas, kamu nyium bau kemenyan gak? Kemenyan? Gak ada kok dek. Udah ayo masuk tidur, udah malam nih. Padahal sebenarnya Ferry tahu asal bau itu, yang ternyata dari ruangan sebelah kamarnya, karena kedua orang tuanya sedang melakukan ritual tepat malam Jumat Kliwon malam itu. Karena setiap malam Jumat Kliwon, keluarganya itu akan melakukan ritual, dan Ferry saat itu juga harus segera melakukan hubungan intim dengan Neni karena sudah menjadi syaratnya. Sosok sesembahan keluarganya Ferry itu sudah menagih tumbal selanjutnya untuk menambah harta kekayaan yang dimiliki keluarga Ferry. Saat itu Ferry merayu Neni untuk mau berhubungan dengannya karena semenjak menikah mereka benar-benar belum melakukan hubungan layaknya suami istri. Neni yang merasa harus berbakti kepada suaminya, dia pun akhirnya menuruti ucapan suaminya. Mereka berdua pun mulai melepas semua pakaiannya masing-masing. Ferry yang sudah bergairah melihat tubuh Neni yang seksi dan indah, dia akan memulai menjamah tubuhnya Neni. Akan tetapi sesaat kemudian tiba-tiba saja datanglah hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Sontak jendela kamar pun terbuka dan tertutup sendiri karena tadi lupa belum dikunci. Ferry yang sudah terhanyut dengan kemesraan, dia tidak memperdulikan hal itu. Namun sesaat kemudian Ferry terkejut ketika melihat wajah Neni yang tadinya sangat cantik sekali. Seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan wajahnya. Tidak hanya itu, kuku tangannya berubah menjadi panjang sekali. Namun Ferry yang melihat hal itu hanya bisa terdiam kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok kutukan yang ada di dalam tubuh Neni itu marah dan murka karena Ferry akan mengambil keperawanannya. Dan saat itu, segera Neni mencengkeram kuat-kuat leher Ferry dengan kuku panjangnya. Darah pun bercucuran keluar dari leher Ferry. Neni yang dalam kendali sosok itu tidak sadar sama sekali. Sampai pada akhirnya Ferry pun terkapar di atas kasur penuh dengan noda darah. Beberapa saat kemudian Neni pun akhirnya sadar dari sosok yang telah merasukinya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya itu sudah terkapar di atas kasur penuh dengan darah yang bercucuran. Mas Ferry, ucapnya sambil terbelalak kedua matanya. Neni yang takut dituduh sebagai pembunuh seperti saat dulu suami pertamanya meninggal. Dia pun malam itu langsung mengemasi pakaiannya dan berniat kabur dari rumah itu.
Padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun kabur melewati jendela kamar dan sampai akhirnya Neni pun berhasil kabur dari rumah itu. Dia berjalan tergopoh-gopoh ke rumahnya Nyai Gayatri. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Nyai Gayatri. Sesampainya di sana, Neni langsung menangis dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Kamu kenapa lagi, Nduk? Kok pulang terus nangis seperti ini? Nek, Mas Ferry, Nek. Dia tadi tiba-tiba saja tewas sama seperti Mas Ardi waktu itu. Dan kejadiannya sama saat kita akan melakukan hubungan pertama. Aku takut, Nek. Makanya aku kabur ke sini. Nyai Gayatri yang merasa iba dengan apa yang sudah terjadi dengan Neni. Akhirnya malam itu, Nyai Gayatri akan mengatakan apa yang sebenarnya telah dialami dengan Neni. Duk, sebenarnya tanda lahir kamu yang sebesar koin yang ada di bahu tangan kirimu itu merupakan kutukan. Sehingga kalau kamu menikah, suamimu pasti akan meninggal dunia saat kalian akan mencoba melakukan hubungan intim. Karena di dalam tubuhmu itu ada sosok menunggunya. Dan kamu harus menikah dengan 7 kali untuk menghilangkan kutukan itu. Dan nantinya ketujuh suamimu itu akan meninggal dunia semua. Tanda lahir itu biasa disebut dengan bau lawean. Jelas Nyai Gayatri. Sontak Neni yang mendengar penjelasan dari neneknya itu terkejut karena selama ini dia tidak tahu dan bahkan neneknya tidak menceritakan hal itu. Kenapa nenek gak bilang dari dulu, Nek, waktu aku belum menikah? Karena belum waktunya dan nenek tidak sanggup untuk bercerita ini. Dan kali ini mungkin sudah waktu yang tepat untuk kamu mengetahui itu, Nduk. Terus aku harus gimana, Nek? Sekarang mending kamu siapin barang kamu dan kamu pergi dari sini. Pergilah ke tempat lain yang jauh dan jangan pulang kemari. Karena pasti nanti keluarganya Ferry akan datang ke sini dan menanyakanmu untuk menuntut balas. Tapi aku harus pergi kemana, Nek? Kemana saja, Nduk. Yang penting kamu aman. Kemasi barang-barang kamu segera dan pergilah malam ini juga. Baik, Nek. Saat itu Neni pun segera bersiap-siap mengemasi pakaiannya dan bergegas pergi dari rumahnya Nyai Gayatri. Sebelumnya dia pun berpamitan kepada Nyai Gayatri dan berterima kasih karena selama ini dia telah merawatnya hingga sebesar ini. Malam itu, Neni pun berjalan kaki melewati jalanan setapak bebatuan yang gelap dengan tergopoh-gopoh. Dia masuk ke dalam tengah hutan. Sesekali dia istirahat karena capek. Dan untungnya dia sudah membawa bekal meskipun cuma air putih. Namun lumayan bisa menghilangkan rasa dahaganya itu. Esok paginya, setelah subuh tiba, Neni pun akhirnya sampai juga di sebuah desa. Di sana dia berjalan melewati persawahan dekat hutan yang sudah dilalui semalam. Dan di tengah sawah itu ada sebuah gubuk kosong yang sepertinya sudah tidak terpakai. Neni pun berniat untuk istirahat dan tinggal di gubuk itu. Pagi itu dia tidur di sana karena sudah sangat lelah sekali tubuhnya akibat menyusuri hutan malam-malam. Sementara di sisi lain, pagi itu benar sekali dugaan si nenek kalau keluarganya Ferry akan mendatangi rumahnya bersama dengan para warga yang akan menghakimi Neni. Neni, keluar kamu. Para warga yang sudah murka dan geram dengan Neni, mereka pun menggebrak pintu rumahnya Nyai Gayatri dengan paksa. Beberapa saat kemudian akhirnya Nyai Gayatri pun keluar untuk menemui mereka. Ada apa ini bapak-bapak ibu-ibu? Mana Neni? Sembunyikan di mana dia? Saya tidak tahu. Dia tidak pulang ke sini. Jawab neneknya bohong. Halah, gak usah bohong kamu nenek peot. Beneran bapak ibu, saya tidak tahu Neni di mana. Jawab Nyai Gayatri berbohong demi melindungi Neni. Kemudian para warga yang belum puas, semuanya segera mencari keberadaan Neni di sekeliling rumah itu. Namun ternyata sudah dicari pun tidak ditemukan. Dasar ya Neni itu anak kutukan. Iya benar, usir aja Nyai Gayatri dari sini.
Saat itu para warga akhirnya berbuat hakim sendiri. Mereka menyeret paksa nenek Gayatri di depan halaman. Dan beliau pun dipukuli. Sampai pada akhirnya Nek Gayatri yang sudah tua renta itu dihajar massa. Akhirnya meninggal dunia tewas di depan rumahnya. Sungguh kejam sekali warga saat itu, di mana mereka melakukan itu akibat hasutan dari keluarganya Ferry. Dan saat itu juga jenazahnya Nek Gayatri dikubur di samping rumahnya oleh para warga. Dan setelah itu rumahnya itu menjadi terbengkalai, tidak ada yang menempati. Seminggu kemudian, Neni pergi ke sebuah warung untuk mencari makan. Dan saat di warung, dia mendengar obrolan para bapak-bapak mengenai kematian Nenek Gayatri. Semua warga desa dari berbagai desa tahu tentang kematian Nek Gayatri. Neni pun terkejut dan tidak menyangka hal itu. Namun dia hanya bisa diam saja karena mereka tidak tahu kalau Neni yang ada di warung itu adalah cucu Nek Gayatri. Mendengar itu pun Neni pun segera bergegas untuk pulang ke gubuknya dan makan di sana sembari ditemani semilir angin di tengah persawahan sambil menangis mengetahui fakta bahwa Nek Gayatri telah meninggal. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, saat malam hari, Neni yang sedang tidur, tiba-tiba saja dia bermimpi bertemu dengan Nek Gayatri. Di dalam mimpinya itu, Nek Gayatri datang ke gubuknya dan memberikan pesan kepada Neni. Nenek, Dok, kamu harus tegar dan tetap semangat menjalani hidup ya, Dok, ucap Nek Gayatri sambil tersenyum. Iya, Nek. Sesaat kemudian sosok itu sudah menghilang begitu saja, entah kemana perginya. Sontak Neni pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi itu. Nenek, ternyata aku cuma mimpi, gumamnya sendiri dan kemudian ia pun bersedih. Napasnya terasa memburu dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Dan sejak itulah dia pun mulai bersemangat untuk memutuskan kutukan yang ada pada dirinya itu dengan melakukan hubungan terlarang dengan 7 orang. Dan kini dia tinggal sisa mencari 5 korban lagi. Singkat cerita, Neni pun pergi berkeliling ke desa yang ia tempati sekarang. Dia berniat untuk mencari target. Dia yang tadinya adalah orang yang kalem, sekarang dia berubah dan mencoba merayu para laki-laki. Sore hari itu Neni berjalan keliling desa. Dia berdandan sangat cantik sekali. Dia melewati jalanan pinggir sawah yang di sana ada para lelaki desa yang masih bujang-bujang sedang nongkrong sore hari di sana. Neni pun tanpa malu, dia malah menghampiri dan menggoda para lelaki di sana. Mereka pun terpesona dengan kecantikan yang dimiliki oleh Neni. Hingga ada salah satu laki-laki yang tertarik dengan Neni, namanya Jeffrey. Dan tepat saat malam hari, Jeffrey pun datang menghampiri Neni yang ada di gubuk tengah sawah. Neni. Mas Jeffrey. Ada apa, Mas? Gak apa-apa, aku kangen aja sama kamu. Padahal kan tadi sore kita baru ketemu, Mas. Iya, tapi kamu ini ngangen Nini. Kita jalan-jalan yuk, Mas. Ayo, emangnya mau kemana? Malam itu pun Neni mengajak Jeffrey jalan-jalan ke tengah hutan. Dan tiba di hutan, bagaimana Jeffrey tidak terhanyut. Mereka hanya berduaan saja di sana. Kondisi pun sepi dan sunyi. Hembusan angin juga membuatnya semakin merasa bergairah. Apalagi Neni selalu menggoda Jeffrey dan membuat dia bernafsu padanya. Tapi memang itulah rencana Neni agar mereka bisa melakukan hubungan di dalam hutan itu tanpa ada orang yang melihatnya. Sebelumnya Jeffrey sudah menyiapkan daun pohon pisang yang ada di dalam hutan sebagai alas tidur mereka. Suara hewan jangkrik dan serangga hutan saling bersautan malam itu. Perlahan-lahan Jeffrey mulai mencubu Neni dan dia tidak melawan sama sekali. Saat akan melakukan hubungan, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang membuat suasana dingin merasuk ke dalam tubuh mereka. Sesaat kemudian, Jeffrey yang melihat wajah Neni begitu sayu dan cantik, seketika berubah wajahnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Kuku tangannya berubah memanjang dan tajam sekali. Wajahnya sangat murka dan sangat menyeramkan. Jeffrey yang ada di atasnya Neni pun hanya bisa terdiam kaku melihat sosok itu. Kemudian kedua tangan Neni merangkul dengan kencang.
Sesaat kemudian Neni yang tidak sadar kalau dia telah kerasukan sosok penunggu di dalam raganya itu. Dia langsung mencakar kuat leher Jeffrey dan tubuh Jeffrey pun sampai berdarah-darah. Dan saat itulah tubuh Jeffrey langsung ambruk terkapar di tanah. Dan setelah Jeffrey terkapar, Neni pun akhirnya tersadar. Dia yang mendapati Jeffrey sudah terkapar itu. Segera dia pun menggali tanah di hutan itu untuk segera menguburkan jasadnya si Jeffrey karena dia tidak mau ada jejak dan tidak mau ketahuan. Dia pun dengan buru-buru segera menggali tanahnya dan setelah tanah sudah tergali, lalu dia pun segera menyeret tubuh Jeffrey dengan paksa yang penuh dengan darah itu lalu dilempar ke galiannya. Baunya sangat anyir dan amis karena akibat darah yang sudah bercucuran yang keluar dari tubuh Jeffrey. Saat itu, dia pun benar-benar berkeringat karena lelah menggali dan menyeret tubuhnya Jeffrey dengan paksa. Dan kini dia telah lega. Kini, dia tinggal hanya mencari 4 korban lagi supaya kutukannya bisa benar-benar menghilang. Cerita pun bersambung. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.